Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas akuntansi 2019A. Di sini kami akan menjelaskan tentang perumusan teori akuntansi dengan menggunakan pendekatan regulatoris. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Vika Pratiwi Kuswiana, NIM 016, dan ada teman-teman saya yaitu ada Silvi Anggraini, NIM 028, Rafli Rehansyah, NIM 031, Indatul Mukaromah, NIM 101, Rita Lydia Frare, NIM 107, dan Muhammad Zulhilmi, NIM 109. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat standar akuntansi. Standar merupakan ukuran yang ditetapkan dan disepakati secara bersama-sama dan merupakan tingkat kinerja yang diharapkan serta batasan yang dapat diterima akan adanya variasi terhadap suatu kriteria tertentu. Standar akuntansi merupakan masalah penting dalam profesi akuntansi dan semua pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, penyusunan standar akuntansi harus diatur dengan baik agar dapat memberikan suatu kepuasan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi akan mengalami perkembangan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, sehingga harus mengalami perubahan, baik itu dihapuskan maupun ditambahkan dari standar akuntansi. Standar ini menyajikan suatu petunjuk yang praktis dan mudah yang berkaitan dengan tugas-tugas profesi seorang akuntan. Standar secara umum diterima sebagai aturan perusahaan yang melibatkan sanksi apabila terdapat individu yang tidak patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan. Standar akuntansi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, diskusi dengan pertimbangan yang sehat, atau kemungkinan dengan melihat teori-teori fundamental. Dan yang ketiga, sejalan dengan keputusan atau teori yang ada dan berdasarkan solusi yang disarankan. EDEI membagi persyaratan standar akuntansi menjadi 4 tipe utama, yaitu tipe 1, menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi atau kebijakan akuntansi yang digunakan. Tipe 2, standar akuntansi ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan akuntansi. Tipe 3, meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah yang spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Tipe 4, mensyaratkan dibuatnya keputusan yang implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Baik, selanjutnya saya Silvi Anggraini, NIM 028 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini kita akan membahas tujuan penyusunan standar. Tujuan penyusunan standar. Yang pertama, standar akuntansi memberikan suatu informasi penting mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan penyelenggaraan suatu perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua, standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik untuk menerapkan sikap hati-hati dan kebebasan dalam menjual keahlian serta integritas para akuntan dalam melakukan proses audit laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan yang diaudit. Tujuan penyusunan standar yang ketiga adalah standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan, dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran sosial lainnya. Yang terakhir, standar menumbuhkan minat dalam prinsip dan teori-teori bagi siapapun yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan-pendekatan dalam penyusunan standar akuntansi. Yang pertama adalah pendekatan ketepatan penyajian.
Pendekatan ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Selain itu, dalam pendekatan ini, pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Yang kedua adalah pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan ini mendukung pengabdosian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk, sehingga pendekatan ini memberlakukan standar yang berdampak positif bagi kesejahteraan sosial. Selain itu, dalam pendekatan ini, pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan sinyal informasi yang mengarahkan keputusan para pengguna informasi. Yang terakhir adalah pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan ini dijelaskan bahwa pelaporan keuangan digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan sebagai suatu perubahan sosial yang radikal. Hal ini timbul dari adanya kesadaran bahwa dalam kebijakan akuntansi pada dasarnya adalah suatu hal politik karena mereka beroperasi untuk kebaikan dari beberapa kelompok dalam masyarakat dan memberikan kerugian bagi kelompok yang lainnya. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Raffi Riansyah Wiandono, NIM 031 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang entitas yang terkait dengan standar akuntansi. Entitas yang terkait dengan standar akuntansi yang pertama adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK ini menjadi aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian dari laporan keuangan. Standar ini juga digunakan untuk entitas perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yakni entitas yang sudah terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal. PSAK ini sendiri biasanya digunakan oleh perusahaan publik dan umum seperti asuransi, perbankan, dan BUMN. Yang kedua ada Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP, merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam ranah publik. Artinya SAK-ETAP ini biasanya dipakai oleh perusahaan kecil sampai menengah yang membuat laporan keuangan hanya untuk tujuan umum atau pengguna eksternal seperti untuk kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Yang ketiga ada Standar Akuntansi Syariah. Di Indonesia juga berlaku SAS atau Standar Akuntansi Syariah atau sering juga disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Standar akuntansi keuangan ini ditunjukkan bagi entitas atau perusahaan yang memakai sistem transaksi syariah. Acuan bagi SAS sendiri ini yaitu mengikuti SAK umum, namun berbasis syariah yang mengacu pada fatwa MUI. Yang keempat ada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah atau SAP. Seperti namanya, standar akuntansi pemerintah ini merupakan standar yang dibuat untuk entitas pemerintah. Standar ini dibuat dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan ditetapkan sebagai peraturan pemerintah. SAP digunakan untuk menyusun laporan keuangan semua lembaga pemerintahan, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Yang kelima ada American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Yang keenam ada American Accounting Association atau AAA. Yang ketujuh ada Financial Accounting Standards Board atau FASB. Yang terakhir ada Securities and Exchange Commission. Siapa yang sebenarnya menyusun standar akuntansi? Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Standar akuntansi ini mengatur hal tentang pembuatan, penyusunan, hingga proses pencatatan dan penyajian data akuntansi dengan tujuan laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh para pengguna. Pada tahun 1970-an,
SAK mengikuti standar praktik akuntansi Amerika Serikat atau US GAAP. Kemudian pada tahun 1990-an mulai berkiblat pada International Accounting Standards. Per 1 Januari 2015, SAK resmi mengadopsi penuh standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS yang merupakan kelanjutan dari IAS. Selanjutnya adalah legitimasi proses penyusunan standar. Apa sih legitimasi proses penyusunan standar itu? Legitimasi proses penetapan standar kadang dihubungkan dengan kemampuannya untuk membuat sistem akuntansi yang optimal, yaitu suatu sistem yang ekspektasi pengembaliannya kepada seorang pengguna yang menerapkan sebuah strategi keputusan yang optimal adalah lebih besar dari atau sama dengan pengembalian yang serupa dari sistem alternatif yang lain. Contohnya, kredit pajak investasi dan pemberlakuan Foreign Corrupt Practices Act. Standar itu sendiri bukan hanya berlebihan jumlahnya, namun juga aplikasinya yang terlalu sempit dan membutuhkan pedoman yang sangat detail. Debat mengenai kemungkinan tercapainya sistem akuntansi yang optimal dicetuskan bahwa penggunaan teorema ketidakmungkinan oleh Dembski yang mengemukakan pandangan bahwa yang pertama, proses penetapan standar akuntansi harus mampu memuaskan kondisi raw agar dapat dikatakan sah. Dan yang kedua, tidak ada kumpulan standar yang akan selalu mencari alternatif-alternatif baru yang berkaitan dengan keinginan dan kepercayaan. Prognosis pesimistik menyimpulkan bahwa usaha-usaha yang menggunakan standar tampaknya tidak akan memberikan hasil dan prinsip-prinsip akuntansi yang optimal tidak akan diperoleh. Akuntan bisa saja kehilangan konsentrasi pada pekerjaannya karena data yang diminta terlalu banyak untuk memenuhi standar yang ada, dan kegagalan audit bisa terjadi karena akuntan lupa melaksanakan prosedur audit yang mendasar karena kehilangan fokus terhadap pekerjaannya. Pengguna mengalami kesulitan karena terlalu banyak catatan yang ada dengan banyak istilah yang mungkin hanya dimengerti oleh akuntan senior. Baik, selanjutnya ada Accounting Standard Overload. Standar akuntansi yang berlebihan atau Accounting Standard Overload pada umumnya dihubungkan dengan perkembangan standar akuntansi. Misalnya pada situasi standar terlalu banyak dan detail, tidak ada standar yang tegas yang membuat pemilihan aplikasi menjadi sulit. Kemudian pengungkapan yang berlebihan atau pengukuran yang rumit atau kedua-duanya. Masalah standar yang berlebihan diperburuk dengan adanya perkembangan dari Badan Penyusun Standar. Perkembangan GAAP telah dipengaruhi oleh badan-badan seperti SEC, ICPA maupun Kongres. Contohnya, kredit pajak investasi dan pemberlakuan Foreign Corrupt Practices ACT. Standar itu sendiri bukan hanya berlebihan jumlahnya, namun juga aplikasinya terlalu sempit dan membutuhkan pedoman yang sangat detail. Selanjutnya ada kesempitan dan kekakuan dari standar akuntansi dapat memberikan dampak serius bagi yang pertama pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan. Nah, maksudnya di sini adalah akuntan bisa saja kehilangan konsentrasi pada pekerjaannya karena data yang diminta terlalu banyak untuk memenuhi standar yang ada. Dan kegagalan audit bisa terjadi karena akuntan lupa melaksanakan prosedur audit yang mendasar karena kehilangan fokus terhadap pekerjaannya. Yang kedua ada nilai dari informasi keuangan bagi pengguna. Nah, di sini maksudnya itu pengguna mengalami kesulitan karena terlalu banyak catatan yang ada dengan banyak istilah yang mungkin hanya dimengerti oleh akuntan senior. Yang ketiga, keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen. Mereka dapat saja menulis ulang kontrak-kontrak dan mengubah praktik bisnis sehingga tidak harus patuh terhadap beberapa standar akuntansi tertentu. Selanjutnya ada solusi. ICPA mengevaluasi pendekatan untuk kasus standar akuntansi yang berlebihan. 1. Tidak ada perubahan.
Yang kedua, menciptakan GAAP yang terpisah bagi entitas tertentu, misalnya untuk perusahaan non-public kecil. Yang ketiga, menyederhanakan aplikasi GAAP untuk seluruh perusahaan bisnis. Yang keempat, dibuatnya pengungkapan yang berbeda dan alternatif pengukuran. Yang kelima, perubahan standar CPA untuk laporan keuangan. Yang keenam, satu alternatif dari GAAP sebagai dasar dalam menyajikan laporan keuangan. Untuk slide selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Muhammad Sunwajita NIM 109 ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah ekonomi regulasi. Teori agensi menjelaskan mengapa insentif muncul untuk pelaporan sukarela pada pemilik teori signaling, menjelaskan secara luas pelaporan sukarela pada pasar modal diregulasi. Teori agensi memandang perusahaan sebagai pertemuan antara hubungan agensi dan mencoba memahami perilaku dengan memeriksa bagaimana pihak-pihak memaksimalkan utilitas mereka sendiri. Hubungan agensi manajemen, pemilik konflik potensial antara tujuan dua kelompok pelaporan keuangan kemungkinan memunculkan konflik. Pelaporan keuangan diregulasi dapat dijustifikasikan pada dasar untuk kepentingan publik, kemungkinan kegagalan pasar atau market failure, kemungkinan bahwa pasar bebas bertentangan dengan tujuan sosial, menciptakan kesejahteraan dalam pasar, semakin kecil kesejahteraan ditransfer antara individu yang memiliki informasi dan yang tidak memiliki informasi, prinsip-prinsip di belakang regulasi insider trading. Proses regulasi secara esensi merupakan aktivitas politik, proses pelaksanaannya merupakan hal yang penting. Tradition goes back to the Interstate Commerce Commission. One of first federal agencies mencoba melibatkan seluruh pihak yang berpengaruh dalam penyusunan standar menjaga legitimasi proses regulasi. Konsekuensi ekonomi dari standar akuntansi, kebijakan akuntansi bukan hal yang sederhana. Dari efisiensi ekonomi juga mempengaruhi laba dan distribusi kesejahteraan FASB. Mempertimbangkan standar cost benefit standar sekali ditetapkan berlaku untuk semua perusahaan. Kepatuhan biaya are disproportionately high for smaller, non-publicly traded firms. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.